Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Hasanah di Learning Journal bagian ketiga. Oke, sama seperti pada video learning journal yang sebelumnya, kali ini juga aku akan membagikan keseruan dan pelajaran apa saja yang aku dapetin selama mata kuliah public speaking kemarin. Jadi di hari Selasa kemarin itu seperti biasa, sesuai dengan perjanjian kontrak kami dan Pak Adi itu akan memanggil 3 orang secara acak untuk menjadi apa saja, intinya menjadi speaker gitu di depan. Dan yang kemarin kebetulan maju itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada Sasa Mulyana Sari atau kerap dipanggil Caca. Caca ini maju ke depan sebagai kayak pendongeng gitu, kayak dia storytelling. Ceritanya itu tentang Kak Acil dan Rubah. Nah yang kedua itu ada Iin Rubatul Aini atau kerap dipanggil Iin. Nah Iin sendiri waktu maju ke depan itu menjadi YouTuber ceritanya. Nah yang ketiga itu terakhir ada Vira, dia kayak cerita tentang novel yang pernah dia baca. Dari ketiga penampilan teman-teman aku ini kemarin, mereka cukup baik karena mungkin mereka udah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Karena kebetulan waktu minggu awal Ramadan itu MK Public Speaking itu diliburkan karena untuk memfokuskan diri kita terhadap menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada mempersiapkan. Jadi penampilan yang kemarin itu cukup bagus dan mereka udah mulai biasa gitu loh untuk maju ke depan, kayak udah nggak grogi, kayak udah nggak terlalu cemas gitu. Terus kalau untuk pelajaran yang aku dapetin kemarin selama di mata kuliah public speaking, kita ini ceritanya udah mulai presentasi dari masing-masing kelompok yang udah dibagiin sama Pak Adi di pertemuan sebelum bulan Ramadan. Nah, kelompok di presentasi kali ini tuh unik karena Pak Adi itu tidak meminta kita untuk membuat makalah, akan tetapi langsung saja nulisnya itu langsung aja ngetiknya itu di PPT gitu. Jadi gak ada makalah, cuma ada PPT aja. Nah kebetulan kemarin itu kelompok 1 itu menjelaskan terkait dengan pengantar public speaking. Oke, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya public speaking itu kan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada kelompok 1 kemarin, mereka itu membahas terkait dengan materi pengenalan public speaking. Nah, di antaranya itu ada dasar-dasar public speaking dan manfaat dari public speaking itu sendiri. Nah, kemarin itu mereka menjelaskan dasar-dasar public speaking menurut Zarevsky dalam yearly tahun 2024. Nah, di dalam Zarevsky ini, dasar-dasar dari public speaking itu ada 9. Yang pertama itu ada pengenalan audiens. Pengenalan audiens di sini maksudnya kayak kita tuh kalau mau berbicara di depan orang banyak itu harus melihat dulu nih, kayak berkata kita harus cari tahu dulu target pasarnya itu siapa. Kayak gak mungkin dong kita berdakwah atau berceramah gitu misal di depan anak-anak tapi kita pembawaannya tuh serius, nggak ada bercanda, nggak ada luas-luasnya, itu pasti kan anak-anak bakal ngerasa bosen, anak-anak nanti bakal jadi cracky gitu kan pas ngedengerin ceramah dari kita. Maka dari itu kita harus pelajari dulu nih audiens yang akan kita sampaikan gitu loh nanti pesannya, kayak misalnya ceramah tadi gitu. Kalau misalnya ceramahnya anak kecil ya kita harus bisa harus bisa biasa aja gitu, kayak sambil bercanda, ada selingan-selingan bercanda ya. Karena kalau misalnya anak kecil nggak sambil diajak bermain, pasti mereka akan bosan, ngerasa kayak aduh kenapa sih ceramahnya kok kayak ngebosenin ya, nggak seru ya, nggak ada permainannya atau segala macem. Beda halnya dengan kita kalau mau ceramah depan ibu-ibu atau depan bapak-bapak, kan nggak mungkin dong kita sambil bercanda. Mungkin bisa bercanda tapi kayak yang nggak terlalu sering seperti halnya kita ceramah pada anak-anak, karena kayak pemikiran orang tua kan pasti kayak mikirnya lebih ke kenapa sih dia kok ceramahnya sambil bercanda, pasti kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu tuh kita harus memahami
apa sih yang jadi kita tuh harus memahami audiens yang akan kita sampaikan nanti pesannya, biar pesannya juga tersampaikan terhadap mereka yang mendengarkan kita gitu. Yang kedua itu ada struktur presentasi yang efektif. Jadi kayak apa yang kita sampaikan ini harus terstruktur gitu loh. Jangan kayak kita baru opening tiba-tiba kita udah langsung ke kesimpulan. Itu kan kayaknya nggak terstruktur ya. Jadi kita harus terstruktur. Jadi kayak dari salam pembuka, lalu kita menjelaskan topik kali ini tuh apa, terus menjelaskan detailnya, lalu kesimpulannya, sesi diskusi, dan yang terakhir itu penutup. Jadi harus beruntun gitu, tidak langsung dari salam pembuka terus ke tengah-tengah langsung ke penutup atau ke kesimpulan. Tidak bisa seperti itu, karena nantinya pesan yang akan kita sampaikan ini tersampaikan kepada mereka semua. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan bahasa yang efektif. Jadi kita tuh harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta singkat dan padat agar agar bisa dipahami gitu sama audiens kita. Nah, kembali lagi ke poin yang pertama. Jadi dari segi bahasa nih kita juga harus memperhatikan ketika kita berbicara kepada target audiensnya itu anak-anak, atau ketika kita berbicara kepada target audiensnya yang sudah dewasa, itu harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan juga tersampaikan dengan baik dan benar. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu dewasa itu kepada anak-anak, karena nantinya anak-anak itu nggak akan paham apa yang kita sampaikan gitu. Yang keempat itu ada pengelolaan waktu yang baik dan benar. Jadi kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Kita nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu sebentar juga. Ya intinya harus sesuai dengan materi kita yang akan kita sampaikan, dan harus pas gitu, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia atau waktu yang ada. Karena kalau misalnya kelamaan juga kan orang-orang pasti akan bosan gitu kan. Terus juga yang kelima itu ada penggunaan gerakan tubuh atau gestur tubuh. Nah, ini nih salah satu hal yang penting banget. Jadi kita tuh kalau berbicara di depan, kita boleh tuh menggunakan tangan kita kayak gini-gini misalnya. Itu tuh nggak apa-apa banget. Terus kita harus bisa nguasain panggung. Jadi kalau misalnya kita jadi speaker, itu ada, misal kita jadi speaker nih, jadi speaker spinar. Nah, kita tuh jangan stuck di situ aja gitu berdirinya, jangan kayak di tengah-tengah aja. Kita harus menyapa ke semua area panggung gitu tuh. Itu salah satu termasuk gerakan gestur tubuh. Nah, ketika berbicara pun kayak ya udah sambil kayak gini-gini aja juga nggak apa-apa, karena itu bikin salah satu poin tambahan yang kita harus kuasai di saat kita ini menjadi speaker gitu. Nah, selanjutnya itu ada konsistensi suara, dimana konsistensi suara ini kita tuh harus konsisten gitu loh. Misal dari awal kita udah semangat nih, nah itu tuh kita harus semangat terus sampai akhir. Jangan di awal-awal kita suaranya semangat banget, tapi pas di akhir kita tuh lemes. Jadi kan nanti audiensnya kayak ngantuk gitu ngedengerin kita ngomong. Nah, yang terakhir itu ada pemilihan dan pengaturan visual serta penggunaan dan hikmah dari retorika. Selanjutnya yang terakhir itu ada poin bab terkait dengan manfaat dari public speaking. Nah, seperti yang kita ketahui, manfaat public speaking itu kan sangat penting sekali ya. Salah satunya itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri, modal untuk berbisnis, terus menumbuhkan rasa jiwa-jiwa kepemimpinan, terus juga ada kayak meningkatkan kemampuan sosial, terus meningkatkan ide dan keterampilan kita, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang ada untuk terkait dengan public speaking itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan terkait dengan apa aja keseruan dan apa aja yang aku pelajari pada materi public speaking kemarin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan bosan-bosan nontonin video aku. Sampai ketemu di learning journal berikutnya, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.